Dan bagalan Pendeka Sombong. Itu setengah hektar luang mangko waktu itu kuburan itu kok diagungkan. Nih, bakar-bakar minyan. Terus ada pembacaan doa dari bapaknya. Nah, bapak ini cukup mengenal tentang kuburan ini. Yang paling aneh tuh, air tuh selalu menetes tepat di kuburan ini, tepat di badan kuburannya. Ada sedikit pembacaan doa. Masih proses pembacaan doa, bisa tanya-tanya. Pokoknya ini ada batu nisannya yang tetap berdiri utuh meski udah ratusan tahun. Ya, ini batunya nih belum enggak kayak gitu. Jadi ini kita ada sedikit wawancara tentang sejarah kuburan ini. Jadi Iko Pak, menurut Abak kuburan kau lah bara kira-kira usianya? Ya mulai Batam. Meninggal beliau sekitar 1800. Nah, jadi di perkiraan tahunnya kini dah barat sekitar 100. Jadi kuburan kau lah berusia sekitar 150 tahunan. Perkiraan baru. Tapi yang pastinya kuburan kau tidak tahu siapa yang punya. Yang pastinya kuburan kau kalau menurut sejarah dari kuburan kau adalah orang yang mengolah awal-awal mengolah negara Mandeko dulu. Sekitar waktu itu sejarah dari nenek sekitar tahun 8 balik dimulai. 1800 dimulai Belanda. Masih zaman Belanda. Jadi yang menguburkan Siko pada dasarnya enggak ada kurang. Beliau tuh waktu itu dan bagalan Pendeka Sombong. Pendeka Sombong, nama beliau tuh orang kaya, orang kiamat. Andai kata waktu itu tuh kalau menurut sejarah dari nenek moyang awak, beliau tidak dimakan senjata tajam, makan rambut beliau saja, beliau katumi tidak bisa dipotong. Jadi itu kan kalau menjadi orang kaya, ya orang sakti tipenya ya, orang barisinya. Waktu itu dia orang kaya, mangkut terus lah tuan terusan kasih waktu itu di negara Mandeko itu dalam Belantara. Jadi waktu itu orang bayi kayu ke situ. Kalau menurut sejarah dari orangnya sejarah. Jadi kalau dia kaya, terus lah beliau ada terusan namanya berdasar dari Raja Jambi. Jadi diutus beliau itu ke situ untuk meminta roti blasteng. Jadi setelah beliau tiba situ, karena beliau tu orang kaya, tidak bisa menantang beliau siapapun dok, andaknya dok. Maka lo cari wilayah ko waktu itu rancak ranahnya, rancak datanya lama atau rancak bentuknya diambil ke peladangan. Jadi mangko tapenya di tahun 8 balik 3 balik itu, mangko dibawanya lah ini awak mana. Nenek moyang awak bana, kebetulan nenek moyang awak itu istri bagi beliau. Ya. Dibawa ke Siko pai baladang basonya. Kalau baso ini pai baladang. Belum jadi membuat kampung balai. Di Bakabun tibonya barunya. Pai Bakabun.
Jadi setelah lama bakal lama belum di situ, mangkonya lo ambil tanah di situ, lo ambil ke peladangan, mangko diikutilah di anak kemanakan yang datang dari Pasar Minggu waktu itu. Kalau kini Pasar Minggu waktu itu bahasanya tapliknya gini tuh di kalau menurut sejarah di Talu Alai, bilang Talu Alai. Iya. Kalau kini Duku nama tuh, Duku atau Duku Utara. Duku Utara. Jadi mangko diikutilah kemari, lamo bakal lamo mangko jadi sikap di kampung. Jadi nang beliau tuh kalau menurut sejarah tapliknya pada tahun 850-an lebih kurang itu udah bisa pastikan. Itu artinya kita tuh menurut sejarah beliau tuh meninggal. Beliau meninggal dunia. Kalau menurut sejarah nang dapet dari nenek awak, mangko jasadnya mengirap. Mengirap tuh menghilang tiba ya. Menghilang. Jasad menghilang gitu. Menghilang. Ya. Tidak berapa lama kemudian, mangko datanglah mimpi ke anak beliau. Kalau ingin bertamu jo makam beliau, jo perkuburan beliau, maka tujuan di situ. Jadi memang tidak ada yang mengubur orang. Tidak ada yang mengubur. Tidak ada mambok jasa ke situ, tidak ada yang mengubur di situ. Mangko kuburan itu ada sendiri di situ. Menurut mimpi anak-anak cucu beliau, mangko letui kemari dan anak cucu beliau. Waktu itu. Ya karena secara logika ya posisi kuburan kok memang diterjal bana ya. Diterjal di tepi batu gadang gitu. Jadi tidak mungkin lah orang bisa mengubur orang siku gitu. Lagian posisinya batu. Mulai pada tahun itu tuh, mangko waktu itu kuburan itu kok diagungkan. Diagungkan kuburan keramat namanya. Warga bagi nenek mandek. Kalau seandainya ada waktu itu membuat salah atau membuat jahat di masyarakat atau orang yang datang, mangko kasih doang lah ganjaran dan tadi melewat secara ilmiah batin. Misalnya beko kok sakit jadi lah bagai, misalnya kok paling sakit bagai, misalnya kok untung tepengong beko bagai, beko mangko panasang lah kemari, insyaallah sehat. Jadi salah satunya waktu itu sampai kini jadi katakan beliau pemakaman situ jadi katakan dengan sekali lainnya termasuk warga hari negara Mandek. Kalau ada musuh yang datang dengan secara kait dengan beliau berhadapan beliau itu memanggil bude ke masyarakat mangko bergetar lah kuburan bergetar lah batu itu nama batu kita dicari-cari di dalam kampung dari pulang batu kalau dia setengah hektar mungkin ada Batu aja ukurannya setengah hektar. mungkin ada kan itu tidak lah mungkin lah dia diambil datarannya batu lapangan mungkin ada. Jadi mangko bergetar lah gunung bergetar lah batu tadi itu menandung ke orang negari ke orang kampung bakso mungkin lawan akan masuk Ya musibah akan tiba. musibah akan tiba. Nah itu tanda-tanda kami di Nanggari Mandek. Ya salah satunya ketika sebelum gampo tetap berbunyi biasanya. Tetap nyoba bunyi dulu mangko masyarakat atau rakyat Mandek siap siaga. Lah siap gitu ya. Siap. Ya sebagai sirine jadinya gitu. Sirine jadi. Lah magia tahu gitu ya. Oh ya. Jadi nama angku kok tadi angku Pendeka Sombong. Dan sebenarnya nambah mau beliau tuh maaf ambo kepada Nini Ambo yang ada berkubur di Sikoko. Nanggala beliau tuh Pendeka Sombong. Kalau nana beliau nandape dari nenek dulu yang masih jalan kepada awak, beliau ko nama beliau kalau tidak salah Angku Saleh nama beliau. Angku Saleh. Saleh. Ya aku Pak. Dulu kan sabu ada Sakti ya segala macam banyak dulu yang datang kali itu Pak. Kalau dahulu waktu tahun apa sebelum tahun 1980 itu memang banyak dulu orang Batara datang dari luar. Batara bahasa Minangnya Batapa bahasa apanya memang banyak datang ke situ. Tetapi setelah orang datang dari situ, orang-orang dari luar dalam Siko Batara itu Atau terima langsung informasi dewa terima langsung ada yang dapat ada yang tidak kan. Oh dia yang tolak ya Pak. Ada yang ditolak. Kalau menurut pandang kasat mata awak atau cerita dari orang yang pernah Batara Siko, pernah yang ada di lantingannya ke bawah.
melancing ke bawah, tak duduk aja di bawah. Cuma nandokan enggak ada apa-apa gitu. Ini enggak diterima itu. Enggak diterima. Jadi sampai kini beliau tuh mengucapkan ke orang yang Tarak itu, kata beliau, sebelum orang yang asli anak Mandeh yang datang